Pak, salam sehat teman-teman. Pada kesempatan ini, saya Ricardo Sadegoi akan menjelaskan sedikit tentang strategi pemasaran politik di NTT, lebih khususnya, yakni di pemilihan legislatif, lebih khusus di Partai Nasdem. Baik, yang kita tahu bersama bahwa demokrasi dapat digambarkan sebagai bentuk pemerintahan yang dilibatkan warga negara untuk berpartisipasi dalam sistem politik, ekonomi, budaya. Secara umum, konsep demokrasi digunakan untuk memperluas partisipasi warga negara dalam kekuasaan pemerintahan yang sebelumnya terbatas. Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi metode di mana setiap warga negara memiliki hak untuk bersaing secara terbuka dalam mendukung posisi politik, serta dapat menjadi partisipan politik untuk memilih pejabat dalam pemerintahan dan kebijakan yang diusung oleh pemerintah. Setelah rezim Orde Baru selesai, pemilihan umum menjadi pesta demokrasi yang sesungguhnya bagi warga negara Indonesia. Pemilihan umum ditandai dengan munculnya partai politik sebagai representasi dari suatu kelompok yang bertujuan untuk membawa adopsi kebijakan ataupun program politik. Partai politik merupakan wujud dari partisipasi politik dalam demokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang terorganisir, terasosiasi, memiliki visi dan misi yang sama, yang berusaha untuk menempatkan anggotanya di pemerintahan dengan tujuan untuk membawa adopsi kebijakan atau program politik yang telah ditentukan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, partai politik memiliki 6 fungsi. Fungsi partai yang pertama yaitu pengungkapan harapan publik dan tuntutan kelompok sosial pada suatu sistem politik atau fungsi pembuatan opini publik. Fungsi yang kedua yakni perekrutan personil politik dan membina generasi masa depan. Partai politik memilih dan menghadirkan orang-orang sebagai kandidat untuk pemilihan ataupun fungsi pemilihan. Fungsi yang ketiga yakni mengembangkan program-program politik, mengintegrasikan program politik di mana mereka berkampanye untuk menerima persetujuan dan dukungan mayoritas ataupun fungsi integritas. Fungsi keempat yaitu melakukan sosialisasi dan partisipasi politik ataupun fungsi sosialisasi partisipasi. Fungsi kelima yaitu masuk ke dalam pemerintahan, berpartisipasi dalam pemilihan untuk menduduki posisi politik, dan fungsi menjalankan kekuasaan politik. Fungsi keenam adalah berkontribusi pada legitimasi sistem politik dengan membangun hubungan kepada warga dan kelompok dalam sistem politik Indonesia. Partai politik ditetapkan sebagai pilar utama dari penyangga demokrasi. Jumlah partai politik terus bertambah dengan berbagai strategi dalam menunjukkan eksistensi di dunia politik. Pada pemilu tahun 2019 terdapat 20 partai politik sebagai peserta pemilu, di mana 4 diantaranya adalah partai lokal. Salah satu partai baru dan peserta pemilu 2014 yang berhasil bertahan bahkan sampai ke bagian timur Indonesia adalah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Hal ini merupakan salah satu pencapaian mengingat ada beberapa partai politik yang gagal dalam verifikasi sebagai partai peserta pemilu 2019. Salah satu daerah pemilihan dapil yang mengalami persaingan sengit antara partai politik adalah Nusa Tenggara Timur 1. Hal ini dikarenakan banyak aktivis serta elit partai politik yang ada pada dapil NTT 1. Pembentukan citra Partai Nasdem dilakukan dari mulai proses rekrutmen calon anggota legislatif secara terbuka, mengusung politik tanpa mahar, sehingga memberi antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan calon anggota legislatif serta slogan pembawa perubahan yang juga dapat memberikan dampak baik sebagai citra Partai Nasdem. Namun, tidak semua tagline serta citra yang positif memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemungutan suara di pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, partai politik harus dapat memanfaatkan kampanye dengan menggunakan strategi komunikasi pemasaran politik untuk dapat mencapai tujuannya, khususnya mendulang suara pada pemilihan umum legislatif 2019. Kemenangan yang diperoleh Partai Nasdem di Dapil Nusa Tenggara Timur 1
Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana strategi pemenangan Partai Nasdem sehingga dapat menjadi salah satu partai pemenang pemilu 2019 di daerah pemilihan tersebut, kita perlu melihat strategi politiknya. Partai Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemilihan umum legislatif yang baru dilakukan pada tahun 2019, dalam strategi pemenang partai dalam pemilu legislatif dibutuhkan komunikasi pemasaran politik yang dapat mendulang suara pada saat pemilihan berlangsung. Apalagi dalam pemilu 2019, Partai Nasdem harus bersaing dengan partai-partai lama yang sudah hadir dalam pemilihan legislatif sejak 2019. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, bagaimana strategi komunikasi pemasaran politik Partai Nasdem di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pemilu 2019? Strategi komunikasi pemasaran politik yang digunakan oleh Partai Nasdem pada pemilu 2019 di Dapil Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 mengantarkan pada suara terbanyak di dapil tersebut. Adapun strategi yang digunakan partai ini adalah sales oriented party, di mana strategi bertujuan untuk mendapatkan jumlah suara dari calon pemilih dan adanya representasi partai dan figur yang dijual oleh partai politik. Selain ideologi yang kuat, representasi partai seperti strategi restorasi dan pemilihan tanpa mahar serta berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan yang dimunculkan lewat media, televisi, dan sosialisasi langsung, ternyata figur kandidat secara personal lebih memiliki implikasi yang kuat untuk memenangkan pemilu legislatif 2019. Hal ini dapat dilihat dari sosok figur Joni Plate sebagai calon legislatif DPR RI Dapil NTT 1 yang dapat periode sebelumnya telah menduduki kursi DPR dan sudah mendapatkan citra yang baik di kalangan masyarakat pribadi. Joni yang sebelumnya sudah dinilai memenuhi aspirasi masyarakat seperti kemampuannya memenuhi janji dalam pemilihan umum dan menghadapi tuntutan pemilihnya, membuat representasi pribadi seorang Joni Plate dari Partai Nasdem dikenal dengan baik dan membuat masyarakat Dapil NTT 1 memilih ia kembali dibanding dengan tokoh politik dari partai lainnya. Jadi, dalam hal ini komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Nasdem adalah bagaimana mempertahankan figur seorang kader Partai Nasdem dalam hal mempromosikan dan memenangkan strategi pemilu. Jadi peran seorang figur, seorang politisi yang sudah menjadi citra baik dalam masyarakat adalah sangat besar bagaimana untuk memenangkan proses pemilihan umum. Jadi teman-teman dan Pak, bahwa di sini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem yaitu menggunakan strategi bagaimana menjadikan seorang figur yang memiliki citra baik di depan publik sebagai bentuk promosi partai dan sebagai bentuk bagaimana memenangkan strategi partai. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam sehat.